Yesus. Shalom. Kok suaranya lemes? Shalom. Kurang kenceng. Shalom. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita hadir. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Di pagi hari ini kita bawa hati kita bawa jiwa kita bawa memuji nama Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Roh Kudus mengalir buat kami Tuhan. Pribadi demi pribadi ya Bapa. Kami yang menyenangkan hati Engkau. Kami menyenangkan hati Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Kita katakan Bapa, Aku datang menyembahmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapakku datang, haleluya, menyembahmu di sini. Benar Tuhan. Ku percaya Haleluya. ada bagiku. Haleluya, Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Benar Tuhan, kami datang padamu. Ku percaya Haleluya. ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah aku takut, Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara, nyanyi angkat tangan saudara, sembah Dia. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, benar, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, Bapa, Aku datang. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapakku datang, Menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Kau serta. Amin. Tak usah ku bimbang, Haleluya. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut. Haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Angkat tangan saudara, angkat tangan sembah Dia. Haleluya. Kita memberi yang terbaik. Tak usah takut sebab Engkau yang beserta kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Di hidupku, di hidupku. haleluya. Sembah Dia, haleluya. Puji Dia, haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Engkau hadir Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Hiaralabala, shikaralabala, shikaralabala. Hiaralabala, shikaralabala. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Haleluya Yesus. Hiaralabala, shikaralabala, shikaralabala. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat umat-Mu Yesus. Hiaralabala, shikaralabala, shikaralabala. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Yesus. Hiaralabala, shikaralabala, shikaralabala. Engkau melawat Tuhan setiap hati kami Tuhan, sampai ke lubuk hati kami Tuhan, dari bangku yang terbelakang sampai terdepan Tuhan. Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Hiaralabala, shikaralabala. Haleluya. Engkau Roh Kudus mengalir buat kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menghibur kami. Hiaralabala, shikaralabala, shikaralabala. Hiaralabala, shikaralabala, shikaralabala. Terima kasih Yesus. Hiaralabala, shikaralabala. Haleluya. Hiaralabala, shikaralabala, shikaralabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kehadiran-Mu buat kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap hati kami Tuhan. Setiap pribadi demi pribadi sampai ke lubuk hati kami Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, apapun permasalahan saudara, apapun pergumulan saudara, kami percaya di saat ini kami menyembah Tuhan. Di saat kami bawa di dalam nama Yesus segala masalah apapun, segala penyakit apapun, kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang punya masalah Kau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Ya
Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi buat kami Tuhan. Dalam nama Yesus, di saat kami menyembah Engkau, di saat kami memuliakan nama Engkau, di saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu buat kami Tuhan. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, Engkau hadir buat kami Tuhan. Kami akan merasakan kuasa mujizat-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami datang tidak sama waktu kami pulang. Kami pulang membawa kemenangan daripada Engkau Yesus. Kami mendapatkan kelepasan daripada Engkau. Kami mendapatkan kemenangan daripada Engkau ya Allah. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus saat ini Tuhan mengalir buat kami Tuhan ya Allah. Dari bangku terbelakang sampai terdepan, Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracara Tuhan dari awal pertengah sampai akhirnya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan. Kami dipuaskan oleh Engkau Yesus. Dan terutama akan firman-Mu, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu apapun Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami siap memuji Engkau. Haleluya, yang siap memuji nama Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Coba beri senyum kiri kanannya, katakan shalom. Coba senyumin kiri kanan belakang depan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sungai sukacita Tuhan mengalir buat kita. Haleluya. Pakai gerakan ya. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari putar. Ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu Sebentar. ada dalamku. Waktu ku menari putar, ya. Kalau belum ada yang putar, kita ulangi lagi. Haleluya, haleluya. Kita katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir. Yes ya, yang kencang. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari. Ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku mengalir.
bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Haleluya. Berikan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hati kita, jiwa kita nyanyikan Allah yang setia. Haleluya. Sekalipun perjalanan kita, apapun masalah kita, kita percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Tuhan berjanji pada kita, sekalipun apapun yang terjadi, Tuhan akan beri yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan, Benar Tuhan. dalam lembah Haleluya Yesus. Haleluya. namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku takut ketakutan Tuhan, Saat ku dalam benar Tuhan, di saat kami ketakutan Tuhan, Engkau hadir di sisi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan Haleluya. yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari katakan sekali lagi, kita bangkit berdiri. Sekalipun ku berjalan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Haleluya. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisi. Benar Tuhan, Kau hadir dalam kehidupanku Tuhan. Kau berkata, jangan
tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan Kaulah Tuhan. Kami serahkan bagi hamba-Nya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Aku yang setia. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan, tiada Allah lain yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Bukan kebetulan kami ada dan kami hadir di tempat ini Tuhan. Inilah kerinduan kami datang menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan setiap apa yang kami dengar melalui firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dan segala kekurangan kelemahan, biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara bagi hati setiap kami. Kami siap membuka hati dan telinga kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Sama-sama umat yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang kasih Tuhan. Ada satu tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saudara. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai ke 8 dikatakan, kesimpulannya kita belajar pada seekor semut, salah satu binatang yang paling kecil, kata firman Tuhan. Ada 4 binatang yang kecil di bumi ini yang cekatan, diantaranya belalang, cicak, pelanduk, dan semut. Saya tidak akan membahas keempat binatang ini, saya akan men-sharingkan salah satunya itu semut, saudara. Setiap orang pasti tahu semut, anak kecil pasti tahu semut. Setiap rumah kita pasti menemukan seekor atau sekoloni semut, saudara. Pepatah zaman dulu mungkin berkata ada gula, ada semut. Tapi kalau sekarang berbeda, saudara. Nggak ada gula pun, semut ada, saudara. Karena semut tahu kebanyakan yang manis-manis gula akan menghasilkan diabetes, bikin diabetes. Saudara kasih Tuhan, semut juga, kalau saya di rumah semut nggak hanya suka gula, saudara. Air putih pun kadang disemutin, saudara. Makanan-makanan yang pahit pun kadang disemutin. Dia tahu makanan yang sehat dan tidak sehat. Kadang itu yang membuat kita jengkel, saudara. Mungkin ada beberapa orang mengatakan, belajarlah kepada orang yang sukses. Belajarlah kepada orang yang sudah berhasil. Belajarlah pada si A, si B, kita lihat. Itu baik. Itu bagus. Namun justru firman Tuhan mengajarkan kepada kita belajar kepada sesuatu yang ada di sekitar kita.
sesuatu yang ada dekat dengan kita, yaitu seekor semut, saudara. Mungkin saudara ketika melihat semut di atas meja makan atau dimanapun, mungkin saudara berusaha untuk segera mengusirnya, menyemprotnya atau mengibaskannya atau apapun saudara. Tapi kalau kita benar-benar mau memperhatikan saudara, perilaku semut, kehidupan semut itu sangat-sangat bermanfaat. Dari hal-hal kecil saudara, firman Tuhan ajarkan kepada kita, setialah dalam perkara yang kecil. Dan pada saat ini semut adalah binatang yang kecil. Hal yang kecil ini yang mungkin yang patut kita tiru saudara. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua dalam Amsal yang dikatakan bahwa aku memandang, aku melihat, aku memperhatikan dan menarik suatu pelajaran saudara. Dan pada saat ini saya mengajak kita melihat, mungkin membayangkan, memperhatikan sekoloni semut saudara. Bagaimana, apa pelajaran yang bisa kita tarik, apa pelajaran yang bisa kita ambil saudara. Hal yang pertama saudara, semut adalah makhluk yang pantang menyerah. Kalau saudara perhatikan semut, ketika dia berbaris atau dimanapun berada, atau kita menghalangi dengan tangan kita saudara, semut selalu gigih, berupaya mencari jalan. Dia tidak akan patah semangat, dia tidak akan pantang menyerah untuk terus mencari jalan saudara. Hingga tujuannya tercapai, mencari makanan dan makanan. Apapun yang kita rintangkan saudara, apapun yang kita halangin dalam kehidupan semut dan perjalanannya saudara, semut selalu berusaha mencari jalan. Dia nggak pernah menyerah, dia nggak cepat-cepat pulang ke sarangnya saudara. Akhirnya sungut-sungut, akhirnya menyalakan rintangan, menyalahkan dirinya sendiri. Nggak, semut selalu berupaya, berusaha untuk mencari jalan. Bagaimana dia memikirkan dirinya sendiri, mencari jalan supaya makanan yang dia tuju, dia dapatkan saudara. Apa yang kita dapatkan saudara? Kita belajar dari kehidupan semut untuk tidak cepat pantang menyerah. Permasalahan boleh ada saudara, pergumulan boleh ada saudara. Kita harus tetap gigih menghadapi permasalahan. Permasalahan selama kita hidup pasti akan tetap terus ada saudara. Selama saudara berpijak di bumi, masalah pasti ada saudara. Saudara dikasih Tuhan saudara. Firman Tuhan dalam kisah Daud dikatakan, Daud adalah seorang yang pantang menyerah. Dia tidak berputus asa menghadapi raksasa Goliat yang hampir 3 meter saudara. Dia punya iman. Dan dia berkata saudara, engkau menghadap aku dengan membawa tongkat dan lembing. Tapi aku membawa Tuhan, Allah semesta alam. Tuhan akan menyerahkan nyawamu dan aku akan memenggal lehermu, kata Daud saudara. Itu iman Daud saudara. Daud tidak berkata, kalau saya menang, mungkin saya akan memenggal kepala engkau. Kalau saya menang, mungkin saya akan memenggal leher engkau. Tapi Daud dengan yakin, saudara, dengan imannya, Tuhan sudah menyerahkan nyawamu dan aku akan memenggal kepalamu. Akan menyerahkan kepada bintang-bintang liar dan burung-burung udara. Saudara. Daud tidak menyerah, saudara. Karena Daud kuncinya dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya tidak pantang untuk menyerah. Selalu bersemangat, saudara. Karena hidupnya dekat. Tiap hari apa yang dilakukan Daud? Dia mengembalakan 2-3 ekor domba. Tiap hari dia bermain kecapi, menyembah, memuji Tuhan, saudara. Kedekatan Daud itu yang membuat semangatnya berapi-api. Kedekatan Daud itu yang membuat semangatnya tidak patah, saudara. Kita pun harus belajar si Daud, bahkan seperti semut, saudara. Jangan kita mudah menyerah. Tuhan pasti akan memberikan jalan, saudara. Itu hal yang pertama. Apalagi yang kita pelajari dalam kehidupan semut, perilaku semut, saudara. Semut adalah salah satu makhluk yang paling rajin di dunia. Jarang sekali saudara dan saya melihat semut sedang ngaso, atau ngaso sedang bersantai, saudara.
Dia selalu rajin, giat, terus menerus melakukan pekerjaannya, selalu bekerja, selalu berjalan, aktif saudara. Semut selalu mencari peluang, tentu peluang yang positif saudara. Tidak pernah putus asa dan selalu rajin saudara. Karena semut tahu firman Tuhan, Paulus pernah katakan dalam jemaat Korintus, kalau orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, saudara. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin. Dalam hal apa, saudara? Dalam kehidupan rohani kita. Yang tadi awal saya katakan, kita setia dalam perkara yang kecil saja, saudara. Semut ditunjukkan binatang yang paling kecil. Rajin dalam apa, saudara? Berdoa. Mungkin kita sering mendengar berdoa, kita sering mendengar saat teduh, kita sering mendengar membaca firman Tuhan. Sudah rajin belum kita? Sudah giat belum, saudara? Melakukan aktivitas terus-menerus. Setialah dalam perkara kecil. Rajinlah dalam perkara yang kecil, saudara. Kalau kita setia, Tuhan memberikan perkara yang besar, saudara. Karena bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Rajinlah melakukan salah satu dengan kesetiaan. Itu hal yang kedua, saudara. Dari kehidupan semut. Hal yang ketiga, pelajaran apa yang kita dapatkan dari semut? Semut adalah makhluk yang kuat. Seekor semut bisa mengangkat 10 kali dari beban tubuhnya, makanan ataupun benda apapun, saudara. Dia bisa mengangkat ranting kayu, dia bisa mengangkat apapun yang lebih besar dari tubuh, ukuran dari tubuhnya, saudara. Dia tidak mengenal bahwa saya lemah, saya nggak bisa. Karena dia tahu kapasitasnya dia seperti apa, saudara. Dan ketika kita dihadapi sebuah masalah, permasalahan, pergumulan, dalam Yakobus dikatakan apa, saudara? Dalam Perjanjian Baru, maaf saya lupa, bahwa percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatan manusia, saudara. Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan segala kita, permasalahan kita, Tuhan tahu kapasitas kita, tidak akan lebih dari kekuatan kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendirian. Jikalau kita bergantung kepada Tuhan, jikalau kita berharap mengandalkan kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kita solusi, jalan keluarnya, saudara. Jangan kita mencari jalan keluar kita sendiri. Seperti contohnya, saudara, kalau masalah itu bisa terjadi karena dua hal. Terjadi karena dari diri kita sendiri masalah. Contohnya, seseorang mengalami kecelakaan di lalu lintas di perapatan karena menerobos lampu merah. Itu kesalahan siapa? Kesalahan sendiri. Timbulkan masalah. 90% kecelakaan jalan tol karena faktor manusia, saudara. Melebihi kecepatan batas yang sudah ditentukan. Tidak periksa bannya, ukuran segala macam. Karena faktor manusia, mengantuk lah, ngobrol, main handphone, akhirnya kecelakaan, saudara. Orang-orang dikejar hutang, dikejar-kejar debt collector, masalah. Siapa yang buat masalah? Ya dirinya, karena nggak sanggup membayar. Taunya bisanya hanya DP uang muka, tapi untuk melanjutkan, ya itu membuat masalah sendiri. Masalah yang kedua terjadi karena iblis, saudara, atas izin Tuhan. Ayub mengalami hal demikian, saudara. Ayub atas izin Tuhan dicobai semua. Ayub tahu, saudara, Tuhan tahu kapasitasnya Ayub. Ayub akan bersyukur. Makanya Tuhan mengizinkan Ayub adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, ibarat kita seperti pohon, makin lama makin tinggi, angin itu makin kencang, saudara.
Kalau akar ini nggak kuat, pohon ini akan mudah tumbang. Saudara. Semakin kita dekat dengan Tuhan, permasalahan makin banyak. Saudara. Tuhan izinkan supaya makin murni kehidupan kita, semakin murni iman kita, semakin murni motivasi kita mengikut akan Tuhan, saudara. Jadilah pribadi yang kuat. Tuhan menciptakan kita manusia menjadi pribadi yang kuat. Kita adalah seorang pejuang, saudara. Firman Tuhan katakan, kita adalah seorang pelari, seorang atlet, seorang olahragawan. Kita pun seorang pejuang. Seorang pejuang harus tahu dia ketika dia di medan tempur, saudara, dalam medan peperangan, kapan dia bertahan, kapan dia melawan. Firman Tuhan katakan harus memakai strategi, saudara, supaya kita bisa bertahan untuk kuat, saudara. Hal yang keempat, saudara, apa yang kita pelajari dari seekor semut atau sebangsa semut? Semut suka menolong sesama semut yang lain. Kalau seekor semut nggak mampu membawa beban, apa yang dia angkat, teman-temannya pasti menolong, saudara. Kita jarang sekali melihat sekelompok semut ketika mengangkat, tarik-menarik. Ini bagian saya, ini bagian saya. Tapi tetap mereka bergotong royong dan bekerja sama. Untuk satu tujuan. Kita belajar, saudara, dari kasih Tuhan. Belajar peduli pada orang lain, belajar menolong kepada orang lain. Dalam Roma 15 dikatakan, saudara, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Orang yang kuat wajib, katakan firman Tuhan, menanggung kelemahan orang-orang yang lemah. Orang yang kuat bisa diartikan berbagai hal, saudara. Kuat imannya, dia lebih karunia-Nya, kuat pikirannya, ilmunya, apapun juga, saudara, atau materinya pun. Karena Tuhan izinkan kita diberkati dalam segala hal untuk bisa menjadi berkat, saudara. Kita pun harus mau. Intinya itu adalah mental kita, saudara. Mental untuk tidak mementingkan diri sendiri, mental untuk tidak egois. Mau nggak kita mau peduli terhadap orang lain? Mau nggak kita menjadi seorang penolong buat orang lain, saudara? Seperti seekor semut menolong teman-temannya yang merasa mengangkat bebannya terlalu berat, saudara. Nah, dalam kehidupan semut, saudara, kasih Tuhan. Semut adalah bangsa yang lemah, kata firman Tuhan. Tapi mereka menyediakan makan pada musim panas. Artinya apa, saudara? Semut selalu memikirkan hari esok. Semut selalu memikirkan masa depan mereka. Mereka menyimpan makanan-makanan untuk hari esok, dan hari esok. Saudara. Artinya kita belajar. Mungkin dalam kehidupan realita, apalagi pada saat ini, saudara, kita menghindarkan gaya hidup yang sembrono, gaya hidup yang foya-foya, saudara. Kita belajar untuk seperti semut, untuk belajar menabung. Atau bahasa kerennya untuk investasi, saudara. Banyak hal investasi, saudara, pada zaman sekarang. Tapi hati-hati, banyak anak-anak Tuhan yang kena tipu. Saking seringnya membuka media-media sosial, banyak orang-orang pintar menawarkan investasi-investasi bodong, saudara. Sering saya mendapatkan pesan, sering mendapatkan segala sesuatu investasi, menanam 700.000 dalam waktu 6 jam, hasil 9 juta. Pernah ada nggak? Kita harus bijak, atau kita harus berpikir logika, saudara, dengan akal sehat kita. Gimana dalam waktu singkat kita memperoleh keuntungan yang besar, saudara. Banyak orang, bahkan orang percaya pun tergiur, saudara, dengan investasi-investasi bodong. Saudara. Nanamlah sesuatu yang baik, yang positif. Saudara bisa beli emas untuk masa depan, atau beli rumah, beli tanah. Juga dalam kerajaan Allah pun, Yesus mengajarkan untuk berinvestasi, karena harta di bumi ada ngengatnya, saudara.
Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita membesarkan ditambahkannya. Kita garis bawahi dulu, carilah dahulu kerajaan Allah. Banyak orang berpikir, saya sudah memberi, saya sudah setia perpuluhan, kok hidup saya kok kayak gini-gini aja. Bapak Gembala sering mengatakan, jangan kita berdagang dengan Tuhan, saudara. Jangan kita berbisnis sama Tuhan. Betapa kita udah ngasih perpuluhan dengan setia, kok kayaknya selalu berkekurangan, kok saya nggak gini-gini aja, kok rumah di sana nggak laku-laku, kok kayak gini-gini. Artinya kalau kita punya pemikiran demikian, kita sudah memberi perpuluhan atau mengambil perpuluhan, kita punya anggapan bahwa Tuhan akan membalas, saudara. Silakan pikiran demikian, saudara. Kalau kita sudah memberi, makanya firman Tuhan ajarkan, kalau kita sudah memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita sembunyikan. Lupakanlah, saudara. Kita memberikan perpuluhan. Itu adalah kedaulatannya Tuhan. Itu kedaulatannya Tuhan, saudara. Tuhan, kita memberi setia atau tidak setia, Tuhan itu mau membalas, itu kedaulatannya Tuhan. Jangan kita berpikir kita udah ngasih, memberi kepada orang lain, memberi kepada yatim piatu, yayasan segala macam lah, atau perpuluhan sekalipun, jangan punya pikiran Tuhan akan membalas. Karena itu motivasinya udah salah, saudara. Engkau memberi, mengembalikan karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau memberi, engkau mengembalikan karena sebagai ungkapan syukur saudara di hadapan Tuhan. Untuk masalah balasan, jangan kita pikirkan, saudara. Karena kita percaya, apa yang nggak pernah kita pikirkan, bayangkan, timbul dalam pikiran hati kita, Tuhan sediakan, saudara. Intinya ingat motivasi kita memberi, mengembalikan. Itulah investasi, saudara. Seperti semut, dia mengumpulkan makanan untuk hari esok. Kita boleh mengumpulkan harta di bumi, boleh. Untuk masa depan kita juga perlu, saudara. Juga ketika kita mengumpulkan harta yang tak ternilai, harta kerohanian pun harus kita kejar, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, saudara. Ingat, saudara, keempat hal tersebut, jangan pantang menyerah, seperti semut. Yang kedua, ingat nggak apa? Setelah pantang menyerah, apa? Ayo. Jangan pantang menyerah. Yang kedua, rajin. Dan yang ketiga, jadi pribadi yang kuat. Jangan menjadi orang Kristen yang manja, cengeng. Jadi Tuhan menggodok kita lewat situasi, lewat lingkungan, lewat pekerjaan, lewat pelayanan, menggodok kita menjadi orang yang dewasa, menjadi orang-orang yang kuat. Jangan sedikit-sedikit kita manja, jangan sedikit-sedikit kita berkeluh kesah, menggerutu, kita sensi apalah, hilangkan semuanya itu, saudara. Kita nggak akan bisa maju-maju kalau kita berputar-putar hal demikian. Jadilah pribadi yang kuat. Dalam tanda kutip, jadilah pribadi yang cuek, saudara. Ingat, saudara, tahu teflon? Tahu ya, teflon, semua tahu teflon ya? Untuk goreng telur, goreng apa? Bahan teflon itu lengket nggak? Nggak ya, pasti licin, saudara. Jadikan contoh dalam telinga kita pun ada lapisan teflonnya, saudara. Kita mendengar berita yang buruk, kita mendengar hal-hal yang buruk, yang mungkin yang mengancam kita, menjelekan kita, anggaplah itu angin lalu, saudara. Tadi firman Tuhan jelas, saudara, yang saya sampaikan. Ketika kita perhatikan, melihat, mendengar, atau memandang, tarik satu pelajaran. Tarik satu pelajaran bukan untuk dimakan, dicerna, ditelan, enggak kan? Apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita buang, apa yang harus kita tiru, apa yang tidak harus kita tiru. Untuk menarik sebuah pelajaran. Milikilah lapisan teflon dalam hidup kita. Anggap aja angin lalu hal yang negatif dalam hidup kita. Dan tetap mengandalkan Tuhan, saudara. Yang ketiga, kita belajar untuk saling membantu, saling peduli, saudara, dalam kehidupan kita. Jadilah seorang, dalam tanda kutip, provokator, mengajak teman-teman, ayo
Nyumbang yuk buat si A, ayo si B gini-gini. Perlu dana, segala macam. Saya percaya kita semua orang yang diberkati Tuhan, amin. Kita diberi kelebihan sama Tuhan. Apapun saudara, kelebihan untuk bisa mendengar, kelebihan untuk bisa memberikan hal positif, menguatkan motivasi, atau kelebihan materi, atau tenaga. Kita memberi bukan sekedar kita memberikan materi, tapi kita bisa memberi asalnya dari hati. Apapun yang kita kerjakan asal dengan hati, saudara, kita bisa memberkati orang banyak, saudara. Ketika semut berjalan, ketika semut bergerombol, pasti ada kekuatan. Ini bicara tentang sebuah komunitas, saudara. Kita perlu orang-orang lain yang mensupport kita, mendukung kita, menolong kita, saudara, supaya kita tetap hidup berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama, punya motivasi yang sama, saudara. Jangan seperti ini hanya sebuah intermezzo aja ya, yang goyanan sedikit. Pernah dengar lagunya Obi Mesak? Semut merah yang berbaris di dinding, nampak apa? Curiga menatapku, kata liriknya. Semut-semut curiga, ini orang diem aja, nggak ada kerjaan. Semut juga pada heran-heran kan. Obi Mesak melirikan lagu itu, nyanyikan. Wow, saya nggak bisa nyanyi lagunya gitu ya, saya lupa lengkapnya. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Mereka pada curiga semut-semut. Ini orang kok nggak ada kerjaan, diam aja, melongo, merenung, atau kayaknya males aja nih orang gitu. Semut aja bisa berkata demikian, saudara. Karena firman Allah katakan, hai pemalas, saudara. Lihatlah tinggal laku semut dan bijaklah. Mari kita menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang aktif, yang selalu bekerja, rajin mencari Tuhan, orang-orang yang kuat, paling bersandar kepada Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Saya undang para pemain musik. Kita adalah makhluk yang lebih daripada semut, amin. Kita diciptakan sempurna serupa dengan Tuhan. Kita diberi kuasa, kata firman Tuhan, untuk menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita lebih dari semut. Tapi sungguh ironis, kita harus belajar kepada semut, saudara. Semut tidak pernah bersungut-sungut, panas-panas, tidak memakai alas kaki, dia tetap bekerja, saudara. Dia mencari makan. Kita belajar dari semut. Jangan karena 1001 alasan maka dikatakan hai pemalas, kata firman Tuhan dalam Amsal. Kadang manusia memiliki 1000 alasan untuk bekerja, untuk aktif, untuk rajin, untuk menjadi kuat. Dia menyimpan 1000 alasan untuk dalam zona nyamannya, saudara. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, saudara. Kita harus menjadi pribadi yang kuat, yang aktif, yang rajin, saudara. Milikilah hati yang syukur di hadapan Tuhan. Walaupun kita lemah, katakan kita kuat. Walaupun kita miskin, kita katakan kita kaya. Haleluya. Ini karena nyanyikan pujian ini, saudara, sebagai ungkapan syukur kita. Jesus Christ.
besar. Katakan. And I let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Amin Tuhan. Because of what the Lord has done for us. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. Terima kasih Tuhan, katakan sekali lagi, lebih lagi. And I let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Amin Tuhan, syukur kami naikkan pada Engkau Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan, Allah yang setia, Allah yang penuh kasih. Hanya Engkau Yesus Tuhan, Dialah Alfa, Dia Omega, awal dan akhir. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Dia yang memberi kita kekuatan, Dia memberi kita penghiburan. Allah sumber kuat, Allah sumber penghiburan. Dia Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, alirkan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan, menjadi motivasi kami Tuhan. Kami belajar pada seekor semut yang dikatakan lemah, kecil Tuhan. Tapi Tuhan teladan ya Tuhan yang harus kami pelajari Tuhan. Menjadi pribadi yang pintar, yang kuat, yang pantang menyerah, yang peduli, menolong sama dengan orang lain Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema buat kami semua Tuhan. Tertanam dalam hati kami Tuhan, dalam tanah yang subur Tuhan. Biarlah pada saatnya Tuhan berbuah banyak, bisa memberkati orang lain Tuhan. Berikan kami kekuatan, motivasi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan mengembalikan, memberikan apa yang boleh kami terima Tuhan. Biarlah kami memberikan sukacita sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Hanya dalam Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Mari sama-sama kita berkatakan amin. Jangan duduk, terima kasih Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan masih ada sukacita hari ini. Amin. Saya akan bacakan good news hari ini dengan tema menjadi Kristen yang rajin. Dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kristen di Indonesia adalah Kristen yang santai, senang atau tidak senang, itu adalah faktanya. Pekerjaan Tuhan belum menjadi milik dari semua umat Tuhan.
Masih banyak yang berpikir bahwa itu adalah pekerjaannya rohaniawan. Banyak yang mondar-mandir keluar masuk KKR, persekutuan doa, gereja dengan tanpa hasil apapun. Apa yang dilakukannya adalah sekedar menikmati dan tidak pernah mau memberi. Akibatnya manusia disuruh belajar oleh Salomo kepada semut. Dan mungkin Kristen di Indonesia perlu untuk sering melihat semut dengan doa semoga matanya terbuka dan menjadi bijak. Kegerakan rohani akan terjadi kalau ada pencurahan Roh Kudus, dan ini sekarang sudah terjadi di Indonesia. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk melangkah, bertindak, dan action. Kalau setiap pribadi sudah mulai, maka tidak ada yang bisa menahannya lagi. Maka jiwa-jiwa dimenangkan, mujizat terjadi, kehausan akan firman Allah bertambah-tambah. Saya mengajak Anda sidang jemaat GKNS di tahun yang baru ini untuk meninggalkan jiwa santai itu. Anda dapat melayani Dia dengan apa yang ada pada diri Anda. Mulai dengan perkara kecil, maka baru perkara besar akan tersedia. Banyak yang ingin semua serba gampang, mudah, enak, dan jelas ini bukan jalan Tuhan. Melayani Dia adalah siap menderita, berkeringat, berkorban, kegigihan, kesetiaan, dan lain-lain pengorbanan untuk tetap bergerak sampai finish. Biarlah semangat melayani Anda makin berkobar-kobar dan tidak pernah terpadamkan. Selamat menjadi Kristen yang rajin. Selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Ibu Reni Rosa, 25 Agustus. Selamat ulang tahun Ibu Reni, istri dari Bapak Joshua. Selanjutnya, ibadah umum tetap kita akan laksanakan pada jam 8 pagi setiap hari Minggu, hanya 1 kali sampai ada diumumkan bila ada perubahan. Kemudian untuk ibadah ini bisa saudara saksikan kembali nanti sore jam 18 di YouTube channel GKNS. Kemudian hari ini juga jam 10 kita boleh sama-sama menyaksikan ibadah anak online. Selanjutnya, tetap ikuti protokol kesehatan, gunakan masker face shield, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah, dan jangan lupa jaga jarak aman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah kita dengan sukacita dan penuh dengan kemenangan ini. Terima kasih yang penuh keberkatan Tuhan di bulan Agustus.
bulan kemerdekaan negeri kami tercinta Indonesia yang ke-75 ini. Kami belajar menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Sekalipun kami ada di bawah tekanan serangan dahsyat daripada makhluk bernama COVID ini. Kami ingin menyadari Tuhan bahwa diri kami adalah pribadi-pribadi yang tidak terkalahkan. Pribadi-pribadi yang tidak akan mengizinkan diri kami Tuhan untuk menjadi lemah, menjadi lesu, menjadi takut, menjadi khawatir, sehingga kami Tuhan kehilangan iman dan pengharapan kami. Ajar kami merawat iman kami dengan gigih. Ajar kami belajar kepada semut yang pagi hari ini Tuhan menjadi berita utama di dalam ibadah kami. Dan kami sadari Tuhan bahwa kami perlu belajar dan belajar. Bukan hanya kepada pribadi manusia yang besar, kepada tulisan yang besar, tetapi pada satu makhluk kecil yang bernama semut ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka-mereka yang sedang sakit pada saat ini. Kami tidak lupa mendoakan Tuhan akan Pak Indro. Saudara kami Tuhan yang masih Tuhan berada di rumah sakit. Yang menghadapi perawatan yang luar biasa panjangnya. Dan yang diberkati Tuhan melalui ibadah-ibadah streaming pada sore hari ini. Beri dia kekuatan, beri dia semangat hidup, melewati semua proses ini. Supaya dengan demikian Tuhan, dia kembali akan pulih. Dan kami boleh melihat dia kembali berada di tengah-tengah kami. Kami berdoa Bapa di sorga dan bersyukur untuk ayah handa daripada ketua majelis kami Tuhan, Ibu Yanti, betapa Engkau sendiri yang sudah mengembalikan dia di rumah, sehingga dengan demikian Tuhan ia boleh kembali, Tuhan menikmati anugerah hidup yang tersisa yang Kau berikan kepada dirinya. Kami bersyukur untuk segala perkara itu. Kami bersyukur untuk Sri, Engkau sendiri yang memulihkan dia secara total dan membawa dirinya Tuhan senantiasa kuat dan tegar di dalam segala tugasnya untuk setiap pribadi, dimanapun mereka berada, yang tidak hadir pada ibadah pada pagi hari ini, oleh karena bermacam-macam alasan, kuatkan mereka, jamah mereka, teguhkan mereka, dan berkati mereka Tuhan, di dalam segala keberadaan mereka. Demikian juga Tuhan, mereka yang nanti sore akan mendengarkan streaming ini, biarlah Kau berkati mereka ketika mereka mendengarkannya, dan supaya berkat yang pagi hari ini kami terima, mengalir pula di dalam kehidupan mereka masing-masing adanya. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun Tuhan, Kau berkati dengan sukacita dan damai sejahtera Indonesia, negeri tercinta. Tuhan 75 tahun, berkati Indonesia, berkati bangsa kami, berkati negeri ini, berkati Tuhan apapun yang dilakukan dan diupayakan untuk mengembalikan negeri kami Tuhan dari segala keadaan yang luar biasa beratnya ini. Ketika kami akan pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing, menghadapi hidup ini kembali, melanjutkan hidup ini kembali, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala tantangan yang kami hadapi, sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan, anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya, dan di dalam Roh Kudus, akan mengawali hati dan pikiranmu, dari sekarang ini sampai maranatha, Yesus Tuhan menjemput kita kedua kalinya. Dan my soul, my Savior God to Thee. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. How great Thou art. Kami bersuka cita Tuhan, haleluya. How great Thou art. How great Thou art. Dancing my soul, my Savior, my to Thee. Oh, thank you, Lord Jesus. How great Thou art, how great Thou art. One more time, Jesus. How great Thou art. How great Thou
dan apapun yang kau lalui pada minggu ini, Tuhan memberkati dan Tuhan memimpin kita jalan pelan-pelan, cuci tangan, saudara berikan salam tanganmu kepada mereka semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.